Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk sahabat insan peraja dimanapun berada. Ini saya sapa dulu mungkin ya, penontonnya yang ada di khususnya di Indonesia dan di luar mancanegara juga ada di Hong Kong, di Korea, di Dubai, Arab Saudi ya, Dubai, di Singapura, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Hong Kong, ada di Palestina ya, ada di Brasil juga ada. Ya, semoga sahabat insan peraja yang menonton channel ini, saya doakan dipermudah segala urusan-urusannya dan dibukakan pintu-pintu rizkinya, dan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut keyakinannya masing-masing ya, itu kan ya. Kita kali ini akan menguak daerah-daerah yang terkena musibah angin tornado ya. Ini akan saya kuak lewat mediumisasi dari sisi gaibnya. Bagaimana daerah itu terkena itu musibah itu, maksudnya orangnya yang kena itu gimana maksudnya ya, mungkin kesalahannya mungkin di mana, mungkin ya di mana wilayah tersebut ya, biar kita itu bisa introspeksi diri. Itu ya, Ustaz. Udah, kita mulai aja. Ini tetap saya akan protek biar nggak ada penyusup yang masuk yang dari luar dan dari dalam. Saya protek masuk dari luar, dari dalam, tidak bisa masuk, masih akan masuk, lemparkan langkah orang juga semuanya kunci kali dan pikirannya kunci. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ini akan saya tarik gaib yang tahu tentang daerah wilayah yang kena bencana ya. Bencana apa tadi? Angin tornado. Saya juga belum tahu tornado itu apa. Itu kan bahasa mananya? Bahasa luarnya. Bahasa luar negeri ya? Iya, luar negeri. Kalau setahu saya ya tornado, karena tornado ya apa ya? Merek putar. Putar. Ya ini seru. Mulai tat ya. Ya, insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya akan panggil makhluk gaib yang tahu tentang daerah yang terkena musibah angin tornado, penyebabnya, yang tahu penyebabnya. Saya akan hadir. Saya minta hadir masuk dalam tubuh mediator yang di hadapan saya sekarang ini. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Mas, silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya perkenalkan nama panjenengan yang hadir sekarang ini? Tidak boleh. Oh, kenapa ya saudara? Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, maksudnya kesalahpahaman bagi pemirsa ya mungkin. Ya, tidak apa. Tapi dari golongannya boleh. Dari golongan apa mungkin, bangsa apa gitu? Boleh. Bangsa apa ya saudara? Dari bangsa jin. Oh, dari bangsa jin. Udah muslim apa belum? Sudah. Tapi walaupun itu boleh kan saya
protek dulu kebenarannya, maksud saya. Silakan. Saya akan protek. Kalau perkataannya bohong, makhluk di hadapan saya ini sekarang juga langsung terlempar ke neraka. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih ya. Ya. Saya boleh bertanya nanti masalah bencana. Kalau boleh saya akan bertanya. Silakan. Silakan. Tolong ceritakan ya masalah daerah wilayah yang kena musibah angin puting beliung dan tornado. Itu kan daerah-daerah yang wilayah-wilayah yang terkena itu. Mungkin ada di sisi lain yang mungkin sahabat ini yang diketahui lewat gaibnya, silahkan diceritakan kenapa daerah itu terkena musibah itu. Ya. Tolong suaranya agak diperkeras ya. Ya. Dari semua musibah atau angin besar memporak-porandakan seluruh umat manusia, tidak lain itu hanya peringatan. Peringatan dari Sang Pencipta. Ya, apa mungkin yang diperingatkan itu punya kesalahan apa gitu, mungkin ada perbuatan apa, salah satunya coba disampaikan pada kami. Iya, kalau sudah diperingatkan itu sudah pasti ada yang salah dengan pelakunya. Salah satunya, Iya. orang-orang yang sudah tidak punya pendirian. Itu sebenarnya angin berpusar. Itu melambangkan manusia yang sudah tidak punya pendirian. Terombang-ambing ke sana ke sini. Mana yang benar, mana yang salah dipukul rata. Tidak peduli. Yang penting perut kenyang. Nafsu terpenuhi. Salah satunya itu yang terbesar. Ada lagi. Apa itu? Dijelaskan aja nggak apa-apa. Tempat-tempat yang dibuat maksiat. Zina. Lantas? Riba. Riba juga masuk, iya. Masuk. Apalagi zaman sekarang. Iya, zaman sekarang itu apa-apa juga uangnya bertambah ya. Banyak tuntunan yang menjerumuskan. Dangkalnya ilmu. Dangkalnya pengetahuan. Loh, bukannya orang sekarang itu malah pandai-pandai berilmu. Semua hafal-hafal apa itu, Quran apa semua hafal itu maksudnya. Cuma otaknya. Otaknya. Jadi nggak memengaruhi. Sekedar tahu. Berani bercerita, tapi belum mengalami. Namanya apa itu? Bukan kalau pengetahuan saja, di otaknya saja. Berarti sama halnya nggak tahu berarti ya? Iya. Kan mengarang berarti ya? Mengarang itu ya belum tentu iya apa tidaknya, mungkin ya. Tinggi. Yang dipelajari itu tinggi. Iya. Tapi tidak sedalam sampai hati. Semakin tinggi pengetahuan itu harus semakin dalam pengetahuan juga. Tapi yang dipelajari itu tinggi. Tapi tidak sampai. Karena di lain pihak juga tidak terima kalau manusia itu
akan tahu siapa jati dirinya. Kamu tahu siapa dia yang tidak suka? Siapa itu? Azazil. Oh, berarti sudah turun ya? Perintahnya sudah ada dulu. Itu juga masuk dalam tubuh manusia, memang bisik-bisik apa masuk pasukannya itu? Masuk. Masuk? Mudah sekali. Kalau orang tidak dipakai untuk mengingat Allah, atau orang yang menyandarkan diri pada Allah, itu sangat mudah. Apalagi orang menyandarkan diri pada manusia. Bahaya banget kalau orang sudah diikuti itu pada ya. Uang, pada makanan. Nah, caranya kalau sudah masuk dalam tubuh manusia, pasukannya Azazil tadi bisa dikeluarkan nggak? Sulit. Bisa? Sulit sekali. Sulit? Karena dia sudah mengalir di urat-urat nadi, darah, saraf-saraf otak, jantung, paru-paru, hati yang utama. Ya mungkin dengan cara lain untuk apa? Dengan cara begini apa ya? Tobat, mengingat Allah, biar kita itu terhindar dari itu gimana? Saya lihat untuk saat ini tidak sedikit juga untuk yang berusaha bertobat. Oh begitu. Tapi tidak tepat. Justru malah terjerumus. Karena juga dari Allah. Hidayah itu mutlak milik Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Iya. Tidak semua orang yang mencari itu dapat hidayah. Tapi tidak sedikit pula orang yang dapat hidayah meskipun orang itu belum mencari. Begitu ya. Semua atas kehendak Allah. Tapi sebagai manusia harusnya ya ada usaha. Sudah diberitahu, diperingatkan untuk angin, bencana. Sudah tahu itu dari Allah, tapi tidak mau introspeksi diri. Apakah dia sudah benar-benar menjalankan perintah dan termasuk orang yang dilindungi oleh Allah? Apakah dia termasuk orang yang disayang Allah, diridhoi Allah? Dia tidak merasa sampai ke situ. Jadi itu alasannya. Salah tepatnya di situ manusia. Jadi itu alasannya ya, kalau daerah-daerah wilayah yang kena bencana puting beliung, angin tornado, berarti itu permasalahannya. Ya. Oh, ya. Kasihan yang apa? Mungkin yang tidak seperti sependapat orang yang seperti tadi, mungkin kasihan ikut juga ya. Iya. Tapi di pihak lain, pasukan-pasukan iblis Azazil juga mempengaruhi mereka, juga menumpangi bencana tersebut. Sisi lain peringatan dari Allah, sisi lain juga manusia-manusia itu dibisiki, dipengaruhi bahwa itu hanyalah proses alam, bukan dari Allah. Itu sosok manusia yang melihat, punya mata, tapi tidak bisa melihat. Seakan-akan terjadi itu karena alam sudah gini, sudah diperhitungkan sebelumnya bencana. Itu yang membuat bencana tersebut semakin besar, semakin merajalela. Ya. Ya sudah, terima kasih atas keterangannya saudara ya, sahabat. Ya. Ini
saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf telah mengganggu tugas sahabat tadi. Dan silahkan kembali ke tugas semula. Saya pamit. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad keluar ke masjid misalnya nusanya keluar. Tentang apa efeknya sama sih? Wah, ini ngeri sekali ya. Yang dimaksud tadi, mudah-mudahan kita semua itu selalu apa ya, tertanam rasa iman dan iman, tapi iman itu ternyata harus diuji kebenarannya. Ya ujiannya ya macam-macam. Kalau iman itu kan nggak harus percaya aja, percaya sama Allah nggak harus itu aja. Mungkin dari sekilan dikasih sakit kok masih mengeluh, tapi bukan ya, termasuk bukan. Semoga mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Ya, ini terima kasih sahabat Insan Praja yang dirahmati Allah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai berjalan di ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan mengikuti akhlak-akhlaknya beliau, petuah-petuahnya beliau kan ya, sunnah-sunnahnya beliau, dan selalu mengingat Allah, karena semua Allah lah yang membolak-balikkan hati. Dan konten tadi boleh dipercaya, boleh tidak, itu tergantung keyakinan sahabat semua. Kita pun nggak memaksa harus percaya kan, ya terserah. Yang penting tidak dibuat perdebatan. Ya karena menyalahkan. Ya jangan diperdebatkan, ambil positifnya saja konten ini. Yang baik-baik ya dimasukkan hati, ya tenang aja, maksudnya gitu ya. Yang nggak baik, nggak suka ya dibuang aja, ditinggalkan aja lah. Ya anggap saja sebagai hiburan, itu aja. Intinya kita itu gimana ya? Ya nggak bisa untuk meyakinkan kita semua harus yakin sama yang enggak. Udah gitu, mungkin ada yang disampaikan, Ustaz? Cukup. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi sahabat yang telah mendukung channel kami, karena sahabatlah kita bisa seperti ini ya. Mungkin hanya dukungan sahabat, maksudnya sahabat akan bikin kita semangat lagi. Ya, bikin semangat, semakin berkembang ke depannya. Ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.